oleh Sarul Al-Samsi. Timnas Garuda kembali menjalankan latihan jelang melawan timnas Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni mendatang. Berakhir buntu dalam proses mediasi, gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun berlanjut di persidangan. Selamat malam pemirsa, selain dua cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, Kerajaan Arab Saudi menerapkan aturan ketat untuk memasuki kota suci Mekah pada musim haji 2025 ini. Untuk mengetahui kondisi selengkapnya, kami akan menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci pemirsa. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Louis. Kita awali informasi pertama pemirsa. Puluhan emak-emak menjebol pagar kantor desa di Cianjur, Jawa Barat dalam unjuk rasa menuntut kepala desa mundur dari jabatannya. Sang kepala desa diminta mundur karena diduga memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi. Emak-emak ini akhirnya mendobrak pagar kantor desa yang dijaga ketat petugas. Masa kemudian masuk ke kantor desa dan bertemu dengan Kepala Desa Uher Suherman dan didampingi camat setempat. Dalam tuntutannya, warga ini meminta Kepala Desa yang saat ini agar mundur dari jabatannya. Karena dinilai banyak kebijakan yang menyalahi aturan dan diduga memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Melihat suasana makin memanas, akhirnya Kepala Desa Sukaluyu secara sukarela mengundurkan diri dari jabatannya di atas materai dan disaksikan ratusan warga dan aparat. Insiden kaburnya sejumlah narapidana kembali terulang pemirsa. Kali ini terjadi di Lapas Kelas 2B, Nabire, Papua Tengah. Kamera pengawas merekam detik-detik saat sejumlah narapidana berlarian. Peristiwa ini terjadi pada Senin pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sebanyak 20 narapidana Lapas Kelas 2B Nabire melarikan diri. Salah satu narapidana bahkan terekam menyerang petugas dengan sebilah parang. Narapidana lain pun mencoba menyerang petugas lapas dengan kayu. 3 petugas dikabarkan terluka karena sabetan senjata tajam. Adapun 20 narapidana yang melarikan diri merupakan napi dari berbagai kasus. Kepolisian Resort Nabire telah melakukan olah TKP dan situasi saat ini di lapas telah terkendali. Diduga karena pengemudi mengantuk, sebuah mobil minibus terjun bebas ke sungai di kawasan Jalan Manyar, Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini berawal ketika mobil melaju kencang dari arah selatan menuju utara. Diduga pengemudi mengantuk dan kaget melihat ada motor yang memotong jalurnya, sehingga memilih membanting setir ke kanan sehingga masuk ke dalam sungai.
Kejadian ini dilaporkan kepada tim rescue damkar Kota Surabaya. Petugas langsung terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Mobil berhasil dievakuasi oleh tim petugas damkar pemerintah Kota Surabaya dengan kondisi penuh lumpur. Sementara pengemudi minibus dilarikan ke rumah sakit dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Kita ke kabar lain pemirsa, Timnas Indonesia menjalani latihan perdana di Jakarta pada Senin petang jelang laga menghadapi Cina dan Jepang pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan digelar di Stadion Madia Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini. Sejumlah pemain andalan skuad Garuda tampak hadir dalam latihan ini. Antara lain Jai Itzes, Kevin Dix, Emil Audero, Mulyadi, Rizky Ridho, dan skuad utama timnas lainnya. Latihan perdana timnas Indonesia diikuti oleh 29 pemain. Kevin Dix menjadi tambahan terbaru dari skuad Garuda setelah sebelumnya 28 pemain menjalani pemusatan latihan di Bali sejak hari Senin lalu. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya kalau ada yang mau. Apa saja persiapan timnas Indonesia jelang laga melawan Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C yang akan berlangsung di Gelora Bung Karno hari Kamis mendatang? Sudah ada Shena Damayana yang siap dengan laporan dari latihan timnas Indonesia hari ini. Selamat malam Shena, bagaimana Anda melihat kondisi kesehatan pemain timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Cina? Ya pemirsa, laga penting akan dilaksanakan, tentunya timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Tiongkok pada 5 Juni 2025 mendatang, yang dimana pada hari ini pemirsa timnas Indonesia telah melaksanakan latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno tentunya untuk persiapan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana tadi memang ada beberapa pemain andalan betul sekali yang latihan di sini, di mana sepertinya Patrick Kluivert ini menitik beratkan atau berfokus kepada latihan dengan pemanfaatan bola mati. Ini juga menjadi pelajaran penting, mengingat pemirsa di 1 tahun kemarin kita sempat bertemu dengan Tiongkok juga dan kita mengalami kekalahan dengan skor 1-2. Selain itu juga pemirsa, Patrick Kluivert tentunya mengharapkan poin penuh yang bisa diambil dari laga melawan Tiongkok ini, mengingat kita bermain di kandang sendiri atau menjadi tuan rumah. Dan yang kedua, ada beberapa pemain darah Garuda baru tentunya yang memperkuat timnas Indonesia saat melawan Tiongkok. Kita ambil contoh pemirsa seperti Beckham Putra yang kemarin sempat bermain apik saat ada di klubnya yaitu Persib Bandung, membawa Persib Bandung menjadi juara Liga 1 dan ini membuat dia dipanggil oleh timnas, dan harusnya pemirsa dengan euforia tersebut ini bisa menambah performa dari timnas sendiri. Dan ada santer juga diperbincangkan di mana Marcelino Ferdinand juga ini tidak bisa turun dalam laga melawan Tiongkok. Ini juga memperbesar kemungkinan bahwa Beckham Putra akan ikut turun. Selain itu juga ada Fikri yang juga sepertinya bisa menggantikan peran dari Marcelino Ferdinand ini pada laga melawan Tiongkok mendatang. Selain itu pemirsa, tentunya kita masih menanti bagaimana starting 11 dari timnas Indonesia saat melawan Tiongkok yang sampai sekarang tentunya masih menjadi misteri. Kita review kembali pemirsa latihan yang tadi telah dilaksanakan. Ini langsung dipantau oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir, yang dia mengatakan ibaratnya ini tuh sudah menjadi 11x2. Ini menggambarkan bahwa setiap pemain yang menjadi starting 11 ini mempunyai pengganti di level yang sama. Tidak membuat khawatir pihak manajemen ataupun pelatih ketika ada pemain yang berhalangan untuk bermain saat melawan Tiongkok nanti. Selain itu juga tadi kami sempat berbincang dengan Emil Audero saat berlatih di tempat saya mengabarkan ini, dan ia juga mengatakan bahwa ia
bisa memberikan 100% atau bisa maksimal saat nanti jika dipercaya oleh Patrick Kluivert tentunya untuk bermain di laga melawan Tiongkok. Kita akan menantikan prosesnya, kita akan juga menantikan hasilnya. Di samping itu semua, Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Syahda Damayana. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Pemirsa, kemudian bagaimana persiapan dan kondisi para pemain jelang laga melawan Cina Kamis besok di Gelora Bung Karno? Kita akan berbincang dengan manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Selamat malam, Pak Sumarji. Ini sudahkah ada persiapan yang matang dari Timnas Indonesia melawan Timnas Cina mendatang, Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi, untuk kesiapan para pemain semuanya 29 pemain semuanya dalam kondisi yang sangat siap, dan dari 29 pemain yang sudah berkumpul, alhamdulillah tidak ada satupun yang mengalami cedera dan semuanya siap untuk tampil, siap untuk menghadapi tim lawan yang tentunya sudah kita nantikan, yaitu Cina di tanggal 5 nanti. Tetapi yang harus kita ingat bahwa dari 29 kemungkinan juga malam ini nanti Martin Paes juga akan datang, jadi total 30. Tetapi yang bisa didaftarkan itu 23 pemain. Dan itu nanti akan baru bisa kita rilis di tanggal 5 pagi. Sehingga berkaitan dengan pemain yang ada, semuanya tentu dalam kondisi yang betul-betul siap dan sudah melakukan hal yang terbaik mulai dari tanggal 25 yang lalu, Mei, sampai dengan hari ini. Mulai dari Bali, para pemain TC sampai dengan hari ini melanjutkan pemusatan latihan kembali di Jakarta. Saya kira itu. Baik, ini akan menjadi pertandingan ketiga di bawah racikan dari pelatih Patrick Kluivert. Ini apa strategi yang disiapkan oleh Coach Patrick dalam pertandingan ke depannya, Pak? Ya, yang pasti saat sekarang ini adalah bagaimana memastikan para pemain dalam kondisi yang siap, baik siap secara mental, fisik, dan tentu siap bisa menerima strategi yang sudah disampaikan oleh tim kepelatihan. Nah, yang perlu juga diperhatikan adalah di samping strategi, yang lebih penting lagi adalah bagaimana chemistry para pemain itu bisa terbangun dengan baik, bisa terus meningkat, dikarenakan kita tahu bahwa kan kita itu di tim ini kan tidak bisa ketemu dalam waktu yang lama, ketemunya dalam waktu yang singkat-singkat, tetapi khusus untuk menghadapi Cina ini kita datang lebih cepat dan kita kumpul lebih sedikit agak lama, kurang lebih ada 14-15 hari, sehingga kondisi yang ada ini cukup membuat aura yang sangat positif di tim dan cukup membanggakan perkembangannya. Saya kira itu. Baik, ini kemudian ada sejumlah pemain yang bisa kita sebut sebagai pilar dari Timnas Indonesia tidak berlaga dalam laga melawan Cina. Apakah ini nantinya akan menjadi kendala? Kemudian apakah ada kandidat pemain yang kemungkinan menggantikan posisi mereka untuk menambah optimis skuad Garuda, Pak? Iya, jadi kita tahu bahwa yang akumulasi kartu itu Martin, berikut Marcelino itu akumulasi kartu, Sandi sakit, dan Eliano kondisinya ada kepentingan keluarga karena istrinya melahirkan 2 hari yang lalu. Tetapi yang harus diingat bahwa di masing-masing posisi itu kondisinya pelapisnya itu cukup berimbang dan tidak perlu diragukan lagi, sehingga ketika situasi seperti ini ada yang kena akumulasi kartu, ada yang cedera, berikut juga yang ada kepentingan yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini dikarenakan kepentingan keluarga, sehingga
Dengan kondisi itu tentu tidak akan membuat tim ini kesulitan, terutama dalam menentukan line up nanti, karena dari masing-masing posisi itu semuanya boleh dikatakan mempunyai pelapis yang mempunyai kualitas sama, sehingga dengan kondisi itu memudahkan pelatih dan tidak perlu membuat kita terlalu cemas berkaitan dengan siapa-siapa pemain yang biasa diline-up-kan tetapi dalam kondisi cedera dan kena akumulasi kartu. Saya kira tidak jadi persoalan di tim, dan tim kepelatihan semuanya sudah bekerja dengan keras, sehingga betul-betul, karena kita tahu lawan Cina ini betul-betul kita memasang target yang memang harus meraih kemenangan, seperti itu. Baik Pak Sumarji, tentunya kita yakin skuad Garuda beserta tim pendukung di baliknya sudah siap memberikan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih Pak Sumarji telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Masih. Setelah lama ditunggu pemirsa, orang tua Cristiano Tarigan akhirnya muncul dan menyampaikan permintaan maaf. Meski begitu, proses hukum tetap bergulir di kepolisian. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena baru saat ini memberikan penjelasan atas berita-berita yang berkembang terkait musibah kecelakaan mobil anak saya di Jalan Palagan, Sleman, yang telah menyebabkan wafatnya Ananda Argo. Dalam videonya, Setiabudi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga almarhum Argo Eriko Ahfandi atas musibah kecelakaan maut yang terjadi 24 Mei lalu. Ia juga menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada ibunda Argo, Meiliana. Terkait kabar adanya tawaran uang damai pada keluarga Argo, Setiabudi membantah dan menyampaikan hal itu tidak benar. Kami membayar dengan sejumlah nilai tertentu kepada keluarga almarhum Argo. Informasi itu tidak benar. Kami belum pernah melakukan pembicaraan dengan keluarga almarhum Ananda Argo tentang hal itu. Sebelumnya, Cristiano Tarigan yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM menabrak Argo Eriko Ahfandi pada Sabtu dini hari 24 Mei 2025 di Jalan Palagan, Sleman hingga meninggal dunia. Cristiano sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh pihak kepolisian dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Berkas perkara kasus artis Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak 28 Mei lalu. Berkas dinyatakan lengkap secara formil maupun material dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Kendati sudah lengkap, pelimpahan tahap 2 masih menunggu kondisi kesehatan Nikita yang dikabarkan masih dirawat karena sakit. Kondisi Nikita menjadi faktor penting dalam proses tahap 2, mengingat penyerahan harus dilakukan dengan tersangka dalam keadaan sehat. Pernyataan dari JPU pada penyidik bahwa berkas lengkap secara material dan formil maupun material, sehingga layak untuk dimintakan pertanggungjawaban atau disidangkan di depan majelis, gitu kira-kira minggu lalu sebelum libur. Pelimpahan tahap 2-nya sendiri gimana, Pak? Untuk tahap 2 ini masih menunggu kabar dari JPU-nya, karena informasi antara koordinasi penyidik dengan penuntut umum bahwasanya informasinya Nikitanya itu lagi dalam proses dirawat ya. Karena komentar di media sosial, seorang pria menjadi korban pembunuhan. Polisi telah menangkap pelaku dan menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana.
Sebelumnya, korban memberikan komentar yang tidak pantas saat kekasih pelaku tengah live TikTok. Pengguna TikTok ini tengah melakukan siaran langsung saat korban Wiryadianto menulis komentarnya. Adapun komentar yang ditulis korban dinilai tidak pantas oleh pemilik akun TikTok ini dan juga kekasihnya. Peristiwa ini terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Karena tersinggung, pelaku yang merupakan kekasih pemilik akun TikTok tersebut menelusuri identitas korban dan memintanya datang ke sebuah warung selang 2 hari setelah live TikTok itu. Dari hasil pemeriksaan kepolisian diketahui pelaku datang ke warung tersebut dengan kedua temannya. Pelaku yang tersinggung atas komentar korban terhadap kekasihnya sempat menganiaya korban, hingga akhirnya menusuk korban dengan senjata tajam yang ia bawa. Ya, jika melihat dari penjelasan pelaku dan saksi-saksi yang lain bahwa ada jeda waktu, ada perencanaan waktu sekitar 2 hari dari setelah live TikTok, kemudian pelaku merencanakan bertemu dengan korban melalui penelusuran akun media sosialnya, sehingga terjadilah pertemuan di tanggal 31 Mei tersebut. Dan pada saat bertemu ternyata tanpa basa-basi langsung melakukan tendangan ke dada korban, dan yang paling fatal adalah melakukan penusukan ke arah dada kanan korban. Ini yang kami maknai juga ada dugaan tentang pembunuhan berencana. Kepolisian pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan dan pembunuhan berencana. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi berakhir buntu dalam proses mediasi. Gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun berlanjut di persidangan. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Berakhir buntu dalam proses mediasi. Gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun berlanjut di persidangan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini, baik pihak penggugat dan tergugat sama-sama diwakili oleh kuasa hukum. Pihak penggugat sempat meminta pada majelis hakim persidangan dilakukan secara offline, namun tidak dikabulkan. Dalam agenda sidang hari ini, penggugat membacakan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 5 Juni 2025. Dilaksanakan melalui pemilihan umum yang aturan Komisi Pemilihan Umum tentang pencalonan peserta pemilihan. Untuk kedua kalinya mendapat panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, relawan Jokowi dan Pemuda Patriot Nusantara mendatangi Mapolres Jakarta Pusat. Kedatangannya terkait laporan dugaan penghasutan kepada 4 orang terlapor. Relawan Jokowi dan Pemuda Patriot Nusantara kembali mendatangi Mapolres Jakarta Pusat. Kedatangan para pelapor untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan dugaan penghasutan. Dalam pemanggilan kedua ini, tim penyidik menyampaikan kasus laporan pasal 160 KUHP yang dilaporkan akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Itu hari ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tadi juga kepada penyidik saya coba konfirmasi apa penyebabnya agar supaya kasus ini bisa lebih efektif dan efisien dalam pengusutannya. Ya. Sebelumnya relawan Jokowi Pemuda Patriot Nusantara mengadukan laporan dugaan penghasutan terhadap RS, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat. 9 barang bukti diajukan pelapor ke tim penyidik, diantaranya adalah link video serta data dalam bentuk flash disk. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Menjelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji dari berbagai negara makin ramai berdatangan ke Tanah Suci. Pengawasan dari otoritas Arab Saudi pun kian diperketat pemirsa. Nasib 3 warga negara Indonesia yang terlunta-lunta di gurun pasir hingga menyebabkan 1 orang tewas menjadi potret kelam. Benarkah tidak ada ruang untuk melaksanakan haji secara ilegal di Tanah Suci Mekah?
Kerajaan Arab Saudi menerapkan aturan ketat untuk memasuki kota suci Mekah pada musim haji 2025 ini. Setiap warga negara asing harus dilengkapi dengan visa haji dan kartu nusuk jika ingin mengikuti ibadah haji tahun ini. Di luar itu tidak ada harapan dan akan ada sanksi yang berat jika nekat menerobos pemeriksaan keamanan askar Arab Saudi. Nasib 3 warga negara Indonesia menjadi potret kelam ketika berusaha menunaikan ibadah haji dengan jalur ilegal. Berbekal visa ziarah, ketiga WNI yang sempat ditolak memasuki kota suci Mekah kembali mencobanya. Namun sopir taksi yang membawanya justru menurunkan di tengah gurun pasir. Ketiganya kemudian ditemukan oleh aparat keamanan Arab Saudi di area gurun wilayah Jumum Makkah. 1 orang meninggal dunia, 2 orang berhasil diselamatkan. WNI yang meninggal dunia diduga akibat dehidrasi, sementara 2 WNI lainnya dibawa ke rumah sakit. Kami mendapatkan informasi bahwa mereka adalah para jemaah haji, jemaah warga negara Indonesia yang datang ke Arab Saudi menggunakan visa ziarah dan berniat untuk haji. Saat berada di Mekah, mereka terkena razia dan dibuang ke luar kota Mekah bersama dengan 10 orang lainnya. Tetapi pada saat mereka berada di perbatasan Mekah Jeddah itu, mereka mencoba kembali masuk ke Jeddah menggunakan taksi, kendaraan menggunakan taksi. Di tengah jalan, di tengah gurun, supir taksi melihat adanya razia patroli keamanan dan ketiga orang itu diturunkan di padang pasir dan mereka harus berjalan jauh mencari tempat hingga akhirnya ditemukan oleh drone dalam keadaan sakit dan yang satu sudah meninggal. Semuanya sudah dibawa langsung ke rumah sakit di Jeddah. 2 orang WNI sudah mendapatkan perawatan dan setelah itu dilepas kembali di Jeddah. Sementara 1 WNI dengan inisial SM saat ini sedang dalam proses pemakaman. KJRI terus memantau dan telah berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk proses pemakaman almarhum. Berkaca dari peristiwa tersebut, KJRI mengimbau kepada seluruh WNI agar tidak terlibat dalam aktivitas haji non-prosedural serta mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi. Benarkah tidak ada ruang ampun bagi WNI yang nekat memasuki kota suci Mekah untuk menunaikan haji dengan jalur ilegal? Tim TV One mengabarkan. Empat hari menjelang wukuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar menggelar rapat kerja dengan tim pengawas haji DPR RI di Mekah, Arab Saudi. Dalam forum tersebut, Menteri Agama bersama jajarannya menjelaskan persoalan layanan haji beserta berbagai solusi yang sudah dilakukan. Beragam persoalan yang meliputi pemondokan di Arafah dan Mina, catering, transportasi, hingga kartu nusuk dibahas bersama dalam pertemuan tersebut. Menak Nasaruddin Umar juga mengapresiasi anggota tim Was Haji DPR RI yang telah membantu mencarikan solusi. Dalam rapat, Dirjen Haji Kemenak menyampaikan pemaparan teknis skema pergerakan jemaah saat puncak haji dari Makkah ke Al-Muzdalifah. Ditargetkan seluruh jemaah haji Indonesia diberangkatkan dari Makkah mulai pukul 7 pagi hingga pukul 24 waktu Arab Saudi tanggal 8 Zulhijjah atau 4 Juni 2025. Simulasi sudah dilaksanakan dan diharapkan seluruh rencana bisa berjalan lancar. Semakin mendekati pelaksanaan puncak ibadah haji, sejumlah persiapan terus dimantapkan di kota Mekah, Arab Saudi. Kita simak laporan langsung reporter TV One Sira Safira yang memantau kegiatan haji di sana. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Sira, bagaimana kondisi jemaah calon haji Indonesia dan bagaimana persiapan untuk puncak ibadah haji? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Laura. Betul sekali, sejumlah persiapan terus dilakukan dari seluruh kementerian di Arab Saudi, termasuk dengan Kementerian of Media. Jadi Ministry of Media, Kementerian Media di Arab Saudi ini juga menggelar sejumlah persiapan menuju puncak ibadah haji. Kalau Anda saksikan saat ini, memang kita sudah diberikan
waktu bagi wartawan dan juga seluruh media di seluruh dunia yang ikut merupakan undangan juga dari kerajaan ini untuk hadir di Kementerian Media untuk melihat bagaimana dengan proses persiapan yang dilakukan hingga saat ini. Kalau kita berbicara mengenai pengamanan, tadi sempat disampaikan juga oleh Laura, memang proses pengamanan ini luar biasa sangat ketat, mengingat memang masih saja ditemukan adanya haji ilegal. Untuk update-nya, ada beberapa informasi diantaranya ditemukan 400 perusahaan haji ilegal. Dan ini sudah berhasil diamankan, sudah berhasil disita, artinya sudah ditindak secara cepat. Sehingga nantinya prosesi puncak ibadah haji ini bisa berjalan dengan lancar, artinya seluruh jemaah haji ini mendapatkan visa haji. Tidak ada yang merupakan haji ilegal. Kemudian juga ditemukan ada 296.000 penduduk ilegal di Mekah juga itu sudah ditindak untuk mencegah adanya haji ilegal. Kemudian sejumlah persiapan juga sudah dilakukan. Kita memang diajak untuk terus memantau bagaimana dengan kesiapan, termasuk dengan setiap dari jemaah haji ini dilihat bagaimana kesiapan kesehatannya. Salah satunya juga kemarin kita sempat melihat bagaimana kesiapan di Mina untuk kesehatan, salah satunya dari Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari pelayanan yang dilakukan berbeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu itu untuk pelayanan kesehatan itu membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk suplai obat. Kemudian untuk saat ini hanya membutuhkan 6 menit saja, sehingga digunakan drone untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi obat. Jadi untuk jemaah haji ini prosesnya sangat-sangat cepat untuk penanganan kesehatan. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Meski memang kondisinya saat ini di Arab Saudi, di Mekah itu kondisinya sekitar 47 hingga 51 derajat. Nah, artinya sangat-sangat panas. Itu kemudian yang menjadi concern sekali dari pemerintah Arab Saudi. Inovasi distribusi obat menggunakan drone ini luar biasa, mengikuti teknologi terbaru, inovasi terbaru pada tahun ini, dan itu dilakukan, sudah dicoba, insya Allah berjalan dengan lancar. Doakan kami, Laura, insya Allah Sira Safira, kemudian Maria Segaf, dan juga Reza Sinambela bisa menjalankan puncak ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Doakan kami juga mendoakan semua sahabat-sahabat kami di TV One untuk juga bisa beribadah haji, insya Allah. Begitu Laura, jadi kondisinya saat ini kita dipersiapkan bagaimana dengan kondisi media ketika nanti ada peliputan-peliputan pun kita diberikan petunjuk ya. Sehingga ada prosedural yang harus kita lakukan, kita juga tidak boleh menyalahi prosedural yang memang sudah dibuat. Untuk dari peliputan ibadah haji sendiri juga kita akan memantau dari awal hingga akhir. Baik itu dari kemarin kita juga melihat bagaimana proses penanganan untuk keamanan sendiri dari 911 begitu ya. Untuk di Arab Saudi itu juga sangat-sangat taktis, cepat sekali. Apapun ada permasalahan langsung ditindaklanjuti pada saat itu juga. Jadi kalau ada laporan yang masuk kemudian langsung ditindaklanjuti. Kalau Anda lihat di belakang itu monitor-monitor bagaimana pantauan berita-berita yang ada langsung termonitor. Jadi di sini pun kita mendapatkan akses informasi yang luas sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana informasi-informasi yang bisa kita bagi kepada seluruh pemirsa TV One. Terima kasih Laura Louis, kembali ke Anda. Baik Sira, tentunya doa terbaik dari kami untuk Anda dan rekan-rekan yang berada di sana. Selamat bertugas kembali, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami, Kabar Utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai pondasi dasar bernegara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-80 yang berlangsung di Gedung Pancasila Jakarta Pusat pada Senin pagi. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini. Di antaranya Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Unsur kepala kementerian, kepala lembaga, DPR, MPR, serta DPD Republik Indonesia pun hadir. Ketua MPR RI Ahmad Muzani nampak membacakan naskah Pancasila dan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam amanat upacara, Presiden Prabowo kembali mengingatkan pentingnya Pancasila sebagai pondasi dasar berbangsa dan bernegara, karena Pancasila lah yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Konsensus besar bangsa yang harus kita akui sebagai suatu prestasi cemerlang dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu, padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau, ratusan kelompok etnis, agama-agama yang berbeda-beda, dengan bahasa-bahasa daerah yang berbeda-beda. Tapi berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita, kita dapat bersatu. Dapat bersatu di tengah perbedaan, bersatu di tengah kebinekaan, berbeda tapi satu. Saudara-saudara sekalian, ternyata Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita untuk bersatu di tengah gelombang dinamika dunia yang begitu penuh dengan ketidakpastian. Peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini bertema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Presiden menegaskan agar tema tersebut bukan hanya ajakan, tetapi juga komitmen untuk memastikan perjalanan bangsa menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Adin Udaya, TV One mengabarkan. Ketua Umum Kadin Indonesia bersama Duta Besar Swiss untuk Indonesia menggelar pertemuan guna memperkuat hubungan ekonomi antar negara. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis menjelang kunjungan Menteri Swiss ke Indonesia pada akhir September hingga awal Oktober mendatang. Kunjungan delegasi Kedutaan Besar Swiss ke Kadin Indonesia juga membuka peluang kerjasama di bidang inovasi teknologi dan pendidikan vokasi. Kerjasama yang dibangun tidak hanya berfokus pada investasi, namun juga pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan transfer teknologi. Duta Besar Swiss juga menyambut baik kolaborasi dengan Kadin, serta menegaskan pentingnya kerjasama pemerintah dengan swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat bahwa Swiss ini negara yang sangat sukses mengenai inovasi dan juga vokasi. Inovasi karena memang mereka punya teknologi-teknologi yang cukup di situ, bukan saja yang kita ketahui dari mekanik, tapi juga di dalam era keberlanjutan, sustainability. Jadi kayak teknologi hydro mereka sangat kuat. Dan yang paling menarik ialah salah satunya vocational studies. Nah, di mana kita bisa membantu untuk penciptaan lapangan kerja, karena terutama di bidang hospitality atau pelayanan buat turisme, itu mereka sangat kuat. Tetaplah bersama kami pemirsa, karena masih ada informasi lain untuk Anda usai jeda. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengunjungi Korem 045 Pangkal Pinang dalam kunjungan kerja di 3 titik Pulau Sumatera. Tidak sendiri, Kasat ditemani sang istri Uli Simanjuntak. Di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kedatangan Kasat dan istri disambut oleh Pangdam 2 Sriwijaya, Majen TNI Ujang Darwis, dan Rem 045 Garuda Jaya.
Brigjen TNI Safta Feriansyah, serta Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsadi. Kunjungan kerja ke Korem 045 Garuda Jaya menjadi agenda pertama yang dilakukan dalam kunjungan kerja ke 3 titik di wilayah Sumatera untuk memberikan pengarahan internal yang bersifat strategis. Dalam kunjungan kerja ini, Kasat dan istri menanam pohon durian Cumasli yang merupakan durian asal Pangkal Pinang sebagai simbol kepedulian lingkungan serta menjadi kenangan di area Korem. Usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini pemirsa. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Kabar Haji bersama Sita Paprika. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.